إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita masih membahas hadis Thauban yang tercantum dalam kitab Tauhid bab yang ke-23. Wali Muslim an Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan tercantum dalam kitab Sahih Muslim dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innallaha zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa u'titul kanzaini al-ahmara wal abyad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan untuk aku bumi, menampakkan untuk aku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lihat bagian timur dan bagian barat. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belughu mulkuha ma zuwiya li minha, akan sampai kekuasaannya dari apa yang telah dikumpulkan untuk aku dari bagian bumi, yaitu bagian timur dan barat. Wa u'titul kanzaini al-ahmara wal abyad, dan aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikut juga di dalamnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua perbendaharaan, al-ahmara wal abyad, yaitu yang merah dan putih. Merah artinya perbendaharaan emas dan putih artinya perbendaharaan perak. Dan ini dimaknai oleh para ulama bahwasanya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mampu menguasai dua kekuasaan dunia pada saat itu, menaklukkan dua kekuasaan dunia, yaitu Persia dan Romawi. Al-ahmar, emas, itu artinya perbendaharaan yang dimiliki oleh kerajaan Romawi. Al-abyad, putih yang perak dan mutiara-mutiara yang dimiliki oleh bangsa Persia. Semuanya ditaklukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga api majusi padam pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan kekuasaan Persia dikikis oleh kekuatan kaum muslimin sehingga bergeser kekuatan dunia. Yang tadinya negeri Syam dikuasai penuh oleh kerajaan Persia, maka setelahnya dipegang kendalinya oleh kaum muslimin, sehingga perbendaharaan emas dan perak dan mutiara ini sampai kepada kaum muslimin, sampai ke kota Madinah, persis seperti apa yang telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, dan sesungguhnya
saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku, maka ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa yang berkaitan dengan umatnya, sehingga kasih sayang yang ada di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kemaslahatan umatnya. Apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An la yuhlikaha bisanatin bi'ammah, agar Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan umatku dengan paceklik yang panjang secara menyeluruh, bi'ammah, secara menyeluruh. Semua dari kaum muslimin di seluruh dunia terkena paceklik dalam waktu yang bersamaan. Maka ini yang dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai umatnya binasa dengan cara yang demikian seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan sampai ditimpakan kepada kaum muslimin seorang musuh dari orang-orang kafir, yang apabila musuh tersebut kekuasaan tersebut diberikan kepada orang-orang kafir atas orang-orang yang beriman, maka fayastabiha baydatahum, maka orang-orang yang mendapatkan kekuasaan dari orang-orang kafir tersebut akan meluluh lantakkan kekuasaan kaum muslimin dan tempat tinggal kaum muslimin. Wa inna rabbi qal, maka Rabbku berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni qadaitu qadaan fa innahu la yurad, maka sesungguhnya saya apabila memberikan ketetapan dengan satu ketetapan, maka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak akan berubah. Diawali seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya Muhammad. Patut kita ketahui dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama. Kalau tidak ya Rasulullah, ya ayyuhar rasul, maka ya ayyuhan nabi. Beda yang berkaitan dengan rasul-rasul ataupun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan nabi tersebut ataupun memberikan wahyu kepada nabi tersebut dengan seruan langsung dengan namanya, ya Musa. Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam Al-Qur'an seruan banyak, ya Musa, ya Ibrahim. Akan tetapi yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan ya Muhammad. Karena ini menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan kabar, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu salah seorang bapak di antara kalian. Maka yang berkaitan dengan kabar berbeda dengan yang berkaitan dengan seruan ataupun panggilan. Maka apabila yang berkaitan dengan panggilan,
Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seruan Muhammad. Adapun dalam hadis ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita apa yang terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk riwayat dengan makna yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, termasuk seruan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni idza qadaitu qadaan, sesungguhnya saya apabila telah menetapkan satu ketetapan, maka ketetapan tersebut tidak dirubah. Ketetapan ataupun keputusan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan memiliki dua makna. Yang pertama adalah satu ketetapan yang syar'i. Yang syar'i ini yang berkaitan dengan perintah-perintah ibadah, dengan perintah-perintah kebaikan. Maka qadha syar'i ini, ketetapan syar'i ini terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Dan ketetapan syar'i ini adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun qadha kauni, ketetapan kauni adalah sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa ditolak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, maka terkadang sesuatu yang tidak mengenakan bagi seseorang, akan tapi karena ada hikmah yang besar. Dan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah hak. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ghafir ayat 20. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah Subhanahu wa taala menetapkan dengan kebenaran, baik yang berkaitan dengan syar'i, yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadah, ataupun yang berkaitan dengan kauni. Yang kauni contohnya adalah dalam surat Al-Isra ayat 4. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan untuk Bani Israel dalam Alkitab bahwasanya akan terjadi kerusakan di muka bumi 2 kali, dan kalian akan melakukan pembangkangan dengan pembangkangan yang besar. Maka hal ini adalah sesuatu yang terjadi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, maka dengan hikmah yang sangat besar. Adapun yang berkaitan dengan ketetapan syar'i dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan supaya kalian tidaklah beribadah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Maka ini disebutkan sebagai ketetapan yang syar'i, karena tidak semua manusia melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila surat Al-Isra ayat 23 ini semuanya tunduk dan melakukannya, maka semua manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad, apabila saya menetapkan satu ketetapan, satu keputusan, maka hal tersebut tidaklah ditolak, maka ini menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kesempurnaan biar Allah Subhanahu wa taala dalam mengurus dan mengatur alam semesta ini. Sehingga setiap penguasa, setiap raja ketika memberikan ketetapan dan keputusan, maka ketetapan dan keputusan tersebut kadang diterima dan kadang ditolak dan kadang terlaksana. Akan tetapi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, raja penguasa alam semesta ini, ketetapan dan keputusannya tidaklah bisa ditolak oleh siapapun juga. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dengan bahwasanya saya apabila memberikan ketetapan, bahwasanya ketetapan saya tidaklah ditolak, maka ini adalah satu mukaddimah, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekasihnya. Artinya apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tidak semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diberikan ijabahnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dengan ilmunya, dengan hikmahnya, dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak bisa ditolak, termasuk apa yang telah dimintakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta dua hal dalam hadis ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah, dengan muqaddimah sebagai apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang ketika kita berbicara untuk masuk ke dalam satu hal, maka ketika kita masuk ke dalam hal tersebut, maka kita harus memberikan muqaddimah terlebih dahulu. Sebagaimana Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya dan ingin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan permasalahan yang bisa jadi sebagian orang itu malu untuk bertanya dengan hal tersebut, termasuk wanita-wanita, sehingga ketika Rasulullah di hadapannya ada kumpulan perempuan-perempuan termasuk Ummu Salamah, termasuk Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim radhiyallahu anha, perempuan cerdas ini, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq." Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah malu untuk dibahas kebenaran. Kemudian kata Ummu Sulaim, "Fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza ihtalamat?" Apakah bagi perempuan itu ada kewajiban untuk mandi janabah apabila dia mimpi seperti mimpinya lelaki? Ummu Salamah radhiyallahu anha, perawi hadis ini, ketika mendengar pertanyaan dari Ummu Sulaim, langsung beliau menutup kepalanya, menutup wajahnya. Beliau malu terhadap pertanyaan dari Ummu Sulaim. Akan tetapi ketika Ummu Sulaim bertanya, diberi muqaddimah terlebih dahulu, sehingga apa yang disampaikan oleh Ummu Sulaim ini lebih ringan untuk didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah katakan, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, apabila dia itu melihat basah, seperti lelaki melihat basah dalam mimpinya. Sehingga ada yang bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah perempuan itu mengeluarkan seperti itu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fa anna yakunu lahas syabah." Kalau tidak seperti lelaki, maka bagaimana ada keserupaan antara si anak dengan si ibu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan itu semua. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Dan sesungguhnya saya memberikan ijabah kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umatmu, alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, bahwasanya saya tidak akan membinasakan umatmu tidak membinasakan mereka dengan panceklik yang panjang secara keseluruhan. Jadi permintaan yang pertama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan binasa dengan panceklik secara keseluruhan. Tidak akan terjadi itu semua, tidak akan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan melalui lisan Rasulnya bahwasanya Rasulnya telah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hal tersebut dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keseluruhan terjadi kelaparan, paceklik untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mati dalam satu waktu dengan kebinasaan karena kelaparan dan paceklik yang panjang, maka itu tidak akan terjadi. Yang bisa terjadi mungkin di sebagian dari wilayah. Bisa jadi di bagian timur, kemudian yang di bagian baratnya tidaklah terjadi demikian. Akan tapi sebagian tempat terkena paceklik itu bisa. Akan tapi secara keseluruhan binasa dengan paceklik, maka hal ini telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, alla uhlikahum bisanatin bi'ammah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membinasakan mereka umatmu dengan paceklik secara keseluruhan. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah terhadap doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara menyeluruh dari permintaan dan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, dan ini yang berkaitan dengan muqaddimah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum, dan sesungguhnya saya tidak akan memberikan kekuasaan kepada orang kafir, yang mana orang kafir itu selain dari diri mereka ke atas orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang kafir itu membinasakan kaum muslimin di tempat tinggal mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kekuasaan tersebut kepada orang kafir, tidak akan memberikan kemampuan tersebut kepada orang-orang kafir. Walau ijtama'a alaihim man biaqtariha, walaupun orang-orang yang membenci agama Islam ini bersatu padu berkumpul dari seluruh penjuru bumi untuk membinasakan kaum muslimin, untuk menaklukkan daerah kekuasaan kaum muslimin, maka kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dha, sampai kata Allah Subhanahu wa taala sebagian dari orang-orang yang beriman membinasakan orang-orang yang beriman. Wa yasbi ba'duhum ba'dha, dan sebagian yang lain menawan sebagian yang lain. Maka di doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua ini diberikan syarat dan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mutlak seperti ijabah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam doa yang pertama. Perkara yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjatkan supaya umatnya tidak binasa dengan paceklik yang berkepanjangan secara menyeluruh, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ijabah terhadap doa Nabi tersebut secara menyeluruh juga. Tidak ada ketentuan, tidak ada syarat. Akan tetapi yang berkaitan
dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat dan ketentuan. Apabila syarat dan ketentuannya diperhatikan oleh orang-orang yang beriman, diperhatikan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman, maka kekuatan apapun yang dimiliki oleh orang-orang kafir, maka tidak akan mampu menaklukkan wilayah dari kaum muslimin. Karena inilah yang telah dimintakan oleh Rasulullah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan bahwasanya kaum muslimin mereka bersatu padu di atas al-haq. Mereka senantiasa ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala berikan ijabahnya dengan ketentuan, dengan syarat, sehingga walaupun yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabul dari permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian besar permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila Nabi Musa, kata Allah, wa kana indallahi wajiha, Nabi Musa itu sisi Allah memiliki kedudukan yang besar, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Termasuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kata ganti kamu. Tidak mengatakan wahai Muhammad engkau melakukan ini, engkau melakukan ini, tidak. Akan tetapi menggunakan kata ganti dia. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk supaya orang-orang Quraisy itu mereka menerima dakwahnya Nabi, sehingga pemuka-pemuka Quraisy ini ada di hadapan Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat untuk menyampaikan dakwah yang hak. Maka pada saat itu datanglah Ibn Ummi Maktum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diberikan nasihat, meminta supaya dibacakan Al-Qur'an. Dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuka masam dan berpaling, bukan karena tidak menganggap keberadaan Ibn Ummi Maktum, tidak, akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki harapan yang besar. Apabila dedengkot orang-orang musyrikin Quraisy ini mereka beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keadaan dakwah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung menuju perbaikan 180 derajat. Ini yang menjadi prioritas Nabi. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Allah Subhanahu wa taala langsung mengingatkannya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kelembutan hatinya, dari bagaimana beliau itu hatinya sangatlah bersih, ketika Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Ibn Ummi Maktum tidak ada dendam sama sekali di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Ummi Maktum, tidak. Mungkin kalau kita misalnya diadu dengan orang yang orang itu kedudukannya lebih tinggi dari kita, dari saya misalnya, ada orang laporan kepada Ustadz Hadi, Ustadz Hadi itu Jeffrey gini, kemudian Ustadz Hadi negur saya. Bisa jadi saya tanya, Ustadz, antum tahu dari mana? Dari si fulan. Saya kalau ketemu sama orang ini saya gedek kali, enek kali. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak. Ditegur oleh Allah karena berkaitan dengan Ibn Ummi Maktum. Setiap bertemu dengan Ibn Ummi Maktum, beliau menyebut, inilah dia, orang yang telah Allah Subhanahu wa taala menegur saya karenanya. Disanjung-sanjung Ibn Ummi Maktum. Sehingga ketika perang Badar, Rasulullah melakukan perang Badar, maka kekuasaan kota Madinah diberikan oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Ummi Maktum, dari Rasulullah kepada Ibn Ummi Maktum. Jadi dari hadis ini menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar, padahal dua permintaannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk yang kedua, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan muqaddimah terlebih dahulu dengan mengatakan, sesungguhnya saya wahai Nabi Muhammad apabila memberikan ketetapan, maka ketetapan itu tidaklah bisa dibantah ataupun ditolak. Maka dari hadis ini, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umatnya tidaklah mungkin ditaklukkan oleh orang-orang kafir, walaupun orang-orang kafir ini mereka bersatu padu dengan apa yang mereka miliki sampai ada perpecahan di antara kaum muslimin. Apabila ada perpecahan, apabila ada silang pendapat, setiap orang sudah masing-masing tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan bangga dengan pendapat orang-orang yang mereka agungkan, mereka hormati selain Rasulullah SAW, maka pada saat itu kekuatan kaum muslimin lemah. Maka permintaan yang kedua ini Allah berikan dengan dua syarat. Syarat yang pertama adalah dengan kita ikhlas dalam beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan kepada orang-orang yang beramal saleh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka kekuasaan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kekuasaan tersebut kepada umat-umat yang terdahulu. Wala yumakkinanna lahum, Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan bagi mereka, Allah mudahkan bagi mereka untuk mengamalkan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridha bagi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ganti rasa takut yang ada di hati mereka dengan apa? Dengan keamanan. Ketika apa? Ya'budunani, ketika beribadahnya kepadaku, dan ketika beribadahnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yusyrikuna bi syai'a, dan ketika mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila hal yang pertama ini dilakukan, maka hal ini pun janji Allah Subhanahu wa taala akan diberikan. Yang kedua, apabila kaum muslimin senantiasa menjaga persatuan dan tidak berpecah belah senantiasa. Apabila ada perbedaan tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah. Karena seperti yang kita bahas, di dunia ini tidak mungkin ada persatuan itu tidak ada sama sekali gesekan. Karena malaikat yang turun di bumi saja bisa gubrek, kan kita bahas kemarin. Bisa ribut. Maka ketika ada perbedaan, maka solusinya apa? Dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, janganlah kalian berselisih sehingga menyebabkan kalian gagal, kalian gentar, kalian tidak memiliki kekuatan, haibah kalian, kewibawaan kalian pun tidak dianggap oleh orang-orang, oleh manusia. Kekuatan kalian, keberadaan kalian seakan-akan dianggap tidak ada.
jumlah yang besar dari kaum muslimin akan dianggap sebagai seperti buih di lautan. Wasbiru, dan bersabarlah, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang sabar. Dan banyak ayat yang memerintahkan kita supaya kita ini tidaklah bercerai-berai di dalam agama yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menjadi umat yang bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, umat kalian adalah umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun, dan saya adalah Rabb kalian, maka beribadahlah kepada saya, kata Allah. Sehingga kesatuan dan persatuan tersebut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam menjalankan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Janganlah kalian menyerupai orang-orang yang mereka bercerai-berai dan berbeda pendapat, kembali kepada pendapat masing-masing, tidak mengembalikan pendapat-pendapatnya dan perbedaannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka inilah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 105. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memisah-misahkan dalam agama, mencerai-beraikan dalam agama sehingga mereka menjadi kelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau bukanlah dari mereka sedikit pun. Sehingga ini menjelaskan bahwasanya perpecahan itu adalah azab. Perbedaan pendapat tanpa ada titik temu, maka itu juga adalah satu azab dan menyebabkan orang-orang kafir akan menguasai orang-orang yang beriman. Maka kita harus yakin bersatunya orang-orang yang beriman adalah rahmat dari Allah, kekuatan, kemuliaan untuk orang-orang yang beriman, dan tidaklah terjadi persatuan dan kesatuan kecuali di bawah naungan kalimat la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah dan dalam rangka mengamalkan keduanya. Jadi apabila ketentuan bahwasanya kaum muslimin senantiasa bersatu dan tidak tercerai-berai, bahkan tidak terjadi peperangan di antara mereka, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah berupa tidak akan memberikan kepada orang kafir kesempatan untuk menguasai negeri-negeri orang-orang yang beriman, sehingga orang-orang kafir apabila mendapatkan kekuasaan tersebut akan meluluh lantakkan negara dan tempat tinggal dari orang-orang yang beriman. Sehingga disebutkan oleh para ulama, ketika para ulama membahas tentang hal ini, maka mereka membahas tentang bagaimana Tatar ataupun Mongol menjatuhkan negeri kaum muslimin ketika mereka menaklukkan kota Baghdad pada tahun 656 Hijriah. Tahun 656 Hijriah. Al-Imam Ibn Al-Athir rahimahullah, beliau ketika menulis sejarah yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada negeri kaum muslimin, terutama negeri Baghdad, beliau mengatakan, Al-Imam Ibnul Athir ya, Ibnul Athir ketika menulis kitab Al-Kamil dalam kitab tarikh, kitab sejarah, laqad baqitu iddata sinina mu'ridan an dzikri hadhihi al-hadithah isti'zaman laha karihan li dzikriha. Sungguh saya telah diam beberapa tahun. Saya menolak untuk menulis dan untuk mengingat apa yang terjadi pada tahun 656.
isti'dhaman laha, karena ini adalah sangat menyakitkan, karihan li dzikriha, karena saya tidak mau mengingat-ingatnya. Fa ana uqaddimu rijlan wa uakhiru rijl ukhra, terkadang saya maju dan mundur untuk menulis apa yang terjadi pada tahun tersebut. Famanil ladzi yashulu alaihi na'yul islami wal muslimin, maka siapakah yang mudah baginya untuk memberikan kabar duka kepada orang-orang yang beriman. Wa manil ladzi yahunu alaihi dzikru dzalik, dan siapakah yang mudah baginya untuk membahas hal tersebut, sampai beliau mengatakan, faya laita ummi lam talidni, seandainya ibuku ini tidak pernah melahirkanku. Jadi pengetahuan beliau tentang apa yang terjadi pada zaman tersebut di kota Baghdad luar biasa. Wa ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya, seandainya saya mati sebelum hal tersebut terjadi sehingga saya menjadi orang-orang yang terlupa. Illa anni hathani jama'atun minal asdiqa ala tastiriha wa ana mutawaqqif, akan tetapi ada sebagian dari teman-temanku dan kawan-kawanku yang menganjurkan kepada aku untuk menulis apa yang terjadi pada zaman tersebut, dan saya pada saat itu dalam keadaan bingung. Thumma ra'aitu anna dzalika la yujdi, dan kemudian saya pun meyakini bahwasanya hal tersebut tidaklah bermanfaat, dan beliau pun menyebutkan apa yang terjadi pada zaman itu. Pada zaman itu dinasti ataupun khilafah Al-Abbasiyah, dan khilafah Abbasiyah pada tahun 656 hilang dari peta kekuatan dunia. Pada saat itu nama khalifahnya adalah Al-Mu'tasim Billah. Beliau pada saat itu umurnya 46 tahun dan sudah 15 tahun menjadi khalifah. Dan pada saat itu kaum muslimin sudah jauh dari agama yang mulia. Dan pada saat itu perpecahan dan perbedaan pendapat sangatlah banyak sekali. Lebih-lebih yang memiliki kedudukan yang sangat penting di antara menteri-menteri yang terpercaya dari Al-Mu'tasim ini bernama Muhammad ibn Al-Alqami. Dia adalah seorang Syiah yang sangat keji sekali, dan dendam dia kepada orang-orang sunnah, kepada kaum muslimin ini sangat besar sekali. Lebih-lebih sebelumnya terjadi peperangan antara orang-orang Islam ahli sunnah wal jamaah dengan orang-orang Syiah, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, sehingga Ibnu Al-Qami ini sangatlah dendam, sehingga dia memberikan kebijakan-kebijakan yang menjadikan kekuatan kaum muslimin pada saat itu sangat lemah. Pada khalifah sebelumnya, kekuatan pasukan kaum muslimin itu ada sekitar 100 ribu. Yang ada di kota Baghdad 100 ribu. Akan tetapi dengan kebijakan Ibn Al-Qami yang bisa jadi dia ada andil yang sangat besar ketika berkaitan dengan kekuatan pertahanan kerajaan pada saat itu ataupun khilafah pada saat itu, maka dia pada saat itu memberikan kebijakan supaya insentif dan subsidi yang berkaitan dengan tentara-tentara dan junud pasukan-pasukan askar dipotong habis, sehingga pada saat itu tentara ataupun keamanan ataupun askar mereka tidak mendapatkan gaji dari kerajaan, sehingga sebagian besar dari askar tersebut mereka menjadi pengemis, ada di pintu-pintu masjid. Mereka minta padahal apa? Mereka adalah orang-orang terlatih, bukan sipil. Karena apa? Pada saat itu Ibn Al-Qami memberikan kebijakan-kebijakan yang menjadikan pasukan tersebut mereka lari dari profesi mereka, tidak nyaman. Sehingga yang tadinya ada 100 ribu mengecil menciut jadi berapa? 10 ribu saja. Luar biasa enggak? Cuma tinggal 10 ribu. Setelah itu dia pun berikan kebijakan kepada kaum muslimin sehingga menjadikan mereka lebih lemah. Kemudian orang inilah yang meminta kepada Tatar, kepada Mongol yang pada saat itu
dikuasai dan dipimpin oleh Holako Khan. Holako itu kalau tidak salah anaknya Genghis Khan. Ya, anaknya Genghis Khan, Holako Khan. Holako Khan ini ketika dia diminta datang oleh Ibn Al-Qami, diminta datang, dirayu. Holako ini tidak mau untuk menyerang orang-orang Arab, mau ngapain? Dia sudah nyaman ada di Mongol. Mongol di Gurun Gobi kali ya. Di perbatasan antara Nepal dan Tibet kalau nggak salah. Di Cina ya, perbatasan tapi bukan Cina daratan. Pada saat itu mereka sudah asik dengan perburuan dan kekuasaan yang mereka miliki. Akan tapi karena rayuan dari Ibn Al-Qami ini sehingga Holako dengan 200.000 pasukan sampai ke kota Baghdad. Allahu Akbar, 200.000. Sedangkan kaum muslimin ada berapa? 10.000. Udah ngeper duluan, udah dikepung. Dan masuk pada saat itu Holako Khan masuk pada tanggal 12 Muharram. 12 Muharram di tahun 656 masuk. Dan begitu masuk Ibn Al-Qami dan satu orang lagi dan beberapa orang-orang dari antek-antek dari Ibn Al-Qami, orang-orang Syiah, orang-orang Zindik ikut untuk bertemu dan menyambut Holako Khan. Dan pada saat itu Khalifah Al-Mu'tasim Billah sudah lemah sekali. Sehingga pada saat itu dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, apa yang harus saya lakukan? Maka dia bertanya kepada Ibn Al-Qami, apa yang saya lakukan? Padahal Ibn Al-Qami ini sudah menemui Holako Khan terlebih dahulu. Kemudian setelah menyerahkan keluarganya, menyerahkan apa yang dia miliki supaya dia itu aman, kemudian dia balik lagi untuk menemui raja. Kata raja, apa yang harus saya lakukan? Maka kata Ibn Al-Qami, kamu temui Holako Khan. Jangan kamu hindari. Maka ditemui dengan bertemu dengan membawa pasukan 700 pasukan berkuda. Menemui Holako Khan di tempat yang sudah dijanjikan. Begitu sampai di tempatnya Holako Khan yang diizinkan hanya 17 orang saja ikut masuk ke Holako Khan. Adapun selebihnya pasukan-pasukan khusus tersebut, ada sebagian ulama, ada sebagian penasehat-penasehat dibantai habis oleh pasukan Mongol tersebut. Dan kemudian begitu masuk maka disebutkan bahwasanya Holako Khan ini tidak ada selera untuk membunuh Al-Mu'tasim Billah. Ngapain? Tidak perlu. Akan tetapi pembisik-pembisik dari Ibn Al-Qami ini memberikan bisikan supaya dihabisin saja orang-orang ini. Ini dendamnya sangat besar sekali terhadap khalifah. Sehingga dibunuhlah siapa? Al-Mu'tasim Billah. Dibunuhlah dan anaknya juga dibunuh. Yang satu Abdullah berusia 25, yang satu lagi 23. Dan kemudian setelahnya pasukan tersebut keluar dan menuju istana dari Al-Mu'tasim Billah. Dan semua yang ada di istana tersebut dibawa, termasuk 1.000 gadis dibawa dari istana tersebut. Baik itu anak-anaknya, ada anaknya bernama Maryam, Fatimah, Khadijah, dibawa oleh pasukan Tatar tersebut. Kemudian setelahnya pasukan Tatar tidaklah bertemu dengan kaum muslimin kecuali membunuh dan membantai orang-orang yang mereka temui. Sehingga siapapun itu dan dimanapun itu maka dibunuhlah oleh pasukan Tatar. Bahkan disebutkan pada saat itu kaum muslimin yang ingin selamat maka mereka masuk ke dalam bunker ya. Masuk ke dalam bunker. Ada yang masuk ke dalam saluran air. Ada yang masuk ke mereka bikin pemakaman yang kira-kira mereka aman, seakan-akan mereka di dalam tanah kan, tapi mereka bersembunyi dan banyak yang bersembunyi dan banyak yang dibantai. Bahkan disebutkan yang wafat pada saat itu sekitar 2 juta orang dalam waktu 40 malam saja. 2 juta orang dan kitab-kitab dari kaum muslimin. Antum bayangkan ketika hujan turun itu di mana-mana itu isinya darah. Sungai Dajlah berubah menjadi merah dan hitam. Hitamnya itu apa tahu enggak? Tinta kitab dan merah di mana-mana. Dan jenazah pada saat itu 2 juta orang tidak ada yang mengurus.
Sehingga pada saat itu orang-orang yang bersembunyi setelah holakohan pada awal-awal Jumada al-Akhirah pergi dari kota, bukan Jumada al-Akhirah, Jumada al-Ula, pergi dari kota Baghdad. Mereka yakin pasukan itu pergi, maka orang-orang yang bersembunyi di tempat-tempat persembunyian, baik itu di kali ataupun di saluran air ataupun di sumur-sumur ataupun di sepiteng-sepiteng, mereka sembunyi. Setelah lama 40 hari lebih mereka tidak keluar, kemudian mereka keluar dari persembunyian tersebut. Ketika mereka keluar, maka karena pada saat itu sudah terjadi polusi yang luar biasa. Polusinya apa? Sebabnya apa? Jenazah tidak ada yang memakamkan. Tidak ada. Sampai akhirnya pun orang-orang yang tadinya sembunyi begitu keluar mereka mati juga karena mendapatkan penyakit yang luar biasa. Bahkan pada saat itu negeri Syam pun mendapatkan penyakit yang luar biasa. Penyakitnya dari mana? Dari bangkai-bangkai ini, dari jenazah-jenazah yang tidak diurus dan tidak ada yang bisa mengurus pada saat itu. Sehingga setelah terjadi hujan lebat, kemudian bangkai mayit-mayit tersebut mengeluarkan bau yang luar biasa, jumlahnya bukan 1 bahkan 2 juta. Kemudian ketika anginnya sampai ke negeri Syam, maka negeri Syam pun terkena wabah yang luar biasa. Dan ini semua terjadi ayuhal ikhwah, dan bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau sampai sering kali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika beliau membahas tentang hal ini. Ini semua terjadi ketika kaum muslimin tidak memiliki kesatuan dan persatuan di atas agama yang hak, di atas kalimat la ilaha illallah. Ketika terjadi peperangan dan perseteruan di antara kaum muslimin, saling bunuh-membunuh di antara kaum muslimin, saling sandra menyandera di antara kaum muslimin, sehingga ukhuwah Islamiyah di antara mereka tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dan timpakan azab berupa kekuasaan, bahwasanya yang menguasai adalah orang-orang kafir, yang mereka itu orang-orang kafir apabila menguasai orang-orang yang beriman tidak memiliki rasa kasih sayang sedikit pun, seperti yang terjadi di kota Baghdad. 2 juta orang binasa dan berapa gadis yang telah mereka perkosa, dan pada saat itu kebinasaan menjadi luar biasa sehingga Ibnu Al-Athir mengatakan, saya tidak sanggup untuk menulisnya. Ya laitani mittu qabla hadza, kata Ibnu Athir, seandainya saya mati ini sebelum mengetahui tentang hal tersebut. Ya laita ummi lam talidni, seandainya ibu saya tidaklah melahirkan saya, karena hal yang luar biasa. Disebutkan kisahnya dalam Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dengan sangat banyak sekali yang berkaitan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga setelah berlalunya orang-orang Mongol, walamman qadal amral muqaddar wan qadat al-arba'una yawma baqiyat Baghdad khawiyatan ala urushiha laisa biha ahad. Maka ketika orang-orang Mongol itu berlalu setelah 40 hari, maka Baghdad luluh lantah. Wal qatla fit turuqat ka'annaha tulul, dan mayat-mayat itu ada di jalan-jalan dan jumlah mereka menggunung seperti bukit. Menggunung, bukan 1, 2 kemudian satu lagi sebelah, enggak, menggunung. Jumlahnya luar biasa. Wa qad saqata 'alaihimul mataru fataghayyarat suwaruhum wa antanat min jiyafihim. Maka ketika hujan turun, maka wajah-wajah mereka dan bentuk-bentuk mereka berubah, dan akhirnya mereka pun mengeluarkan bau busuk yang luar biasa, sehingga polusi yang luar biasa, sehingga dengannya ada wabah yang sangat besar, sehingga wabah tersebut sampai ke negeri Syam. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.